Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, jadi saya baru pertama kali ya masuk ke kelas ini untuk mengajar kalian. Ya. Nah, untuk itu sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kalian tentu belum kenal sama saya, baru pertama kali lihat saya. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Fitrian Mukhaffatul Aziza, biasa dipanggil Fitria. Alamat saya di Desa Deket Kulon. Saya lulusan dari Universitas Islam Lamongan, Prodi Ekonomi Syariah. Dan saya di sini akan mengajari kalian materi soal statistik. Ya, mungkin itu ya perkenalan dari saya. Ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada, cukup. Oke, kalau cukup, nanti gantian ya kalian yang memperkenalkan diri kepada saya. Tapi nanti setelah materi selesai. Sekarang kita masuk ke materi. Ya, saya di sini kan mengajar soal statistik. Nah, sekarang saya tanya pada kalian, ada yang tahu nggak statistik itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, statistik. Statistik itu merupakan, Ibu jelaskan sedikit ya pengertiannya. Jadi statistik ini merupakan suatu cara pengolahan data agar data tersebut bisa disajikan dan mudah dibaca oleh semua kalangan gitu. Manfaatnya untuk apa? Nah, manfaat statistik ini untuk estimasi, bisa untuk estimasi. Apa itu estimasi? Estimasi itu merupakan apa? Iya, perkiraan. Oke, bisa untuk memperkirakan, bisa juga untuk ramalan masa depan. Nah, sekarang yang akan kita bahas, materi yang akan kita bahas yaitu tentang perhitungan statistik mengenai mean, median, dan modus. Ya, kalian tentu sudah familiar kan dengan kata-kata itu. Oke, langsung saja kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita akan membahas soal mean atau rata-rata dulu. Ada yang tahu rumusnya rata-rata kayak gimana? Gimana rumus rata-rata? Saya tuliskan di sini ya. Rumus rata-rata jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data saya tulis X dibagi banyaknya data N. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal saja ya biar lebih mudah. Misalnya saya punya data 2, 3, 3 dan 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti ini datanya ada 4, jumlahnya berapa? 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Kurangnya berarti 10 ya. 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Nah, jadi kayak gini ya begitu rata-rata. Yang ini masih mudah, tergolong mudah. Ada yang ditanyakan, ada yang belum paham sampai sini? Oke, berarti semuanya udah paham ya, udah bisa menghitung rata-rata. Selanjutnya, ini yang tadi itu menghitung rata-rata pada data tunggal. Ada juga cara menghitung rata-rata pada data kelompok. Rumusnya kayak gimana ya data kelompok? Ada yang tahu? Rumusnya sama ya. Rumusnya sama, cuma data dibagi banyak data. Contohnya saja, langsung masuk ke contoh. Contoh. Ini ada data kelompok. Ini saya gambar di sini. Data interval sebenarnya nggak mau nyala. Saya lanjut dengan menggunakan media buku ini ya, karena sebenarnya nggak mau nyala. Jadi kalian bisa lihat contoh soal di buku ini.
Nah, ini ada contoh soal mengenai rata-rata data interval atau data kelompok. Di sini sudah ada datanya. Data interval 9 sampai 21 dengan frekuensi 3, kemudian 22 sampai 34 dengan frekuensi 4 dan seterusnya. Lah, gimana caranya menghitung rata-rata kalau datanya seperti ini? Rumusnya sama ya, rumusnya sama kayak tadi, yaitu banyaknya data dibagi jumlah data. Kalau pada data tunggal tadi kan mudah ya, tinggal menjumlahkan data, kemudian dibagi banyaknya data. Kalau data kelompok ini harus mencari nilai tengahnya dulu. Ya, kalau ada data seperti ini, cara menghitung rata-ratanya mencari nilai tengahnya dulu atau X. Nilai tengahnya gimana cara mencarinya? Yaitu dengan melihat ini di sini pada data intervalnya. Di sini kan yang pertama ada angka 9 sampai 21. Lah itu dicari nilai tengahnya dari angka 9 sampai 21 itu berapa? Oke. Di sini ketemu ya, 15. Terus yang kedua, 22 sampai 34. Nilai tengahnya berapa? Yaitu di sini 28. Oke. Dan dicari sampai ke bawah. Kemudian setelah mencari nilai tengah, yaitu mengalihkan X atau nilai tengah tadi dengan frekuensi. Ini dikalikan. Di sini, ini adalah hasil perkalian dari X sama F ini. Kemudian hasil perkalian ini tadi dijumlahkan. Ya, hasil perkalian ini tadi dijumlahkan. Dan nanti hasilnya ini dibagi dengan banyaknya data atau frekuensi. Dan ketemulah ini rata-ratanya, yaitu 65,92. Jadi seperti itu ya cara menghitung rata-rata pada data kelompok. Udah paham kan? Apa ada yang kurang jelas? Udah paham semuanya ya? Kalau udah paham, saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang modus. Nah, apa itu modus? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi modus itu merupakan nilai yang sering muncul atau yang paling banyak. Kalau dalam data tunggal kan mudah ya, tinggal mencari angka mana yang paling banyak, yaitulah angka modusnya. Kalau dalam data kelompok kayak gimana? Nah, ini ada contohnya ya. Ada rumusnya. Rumusnya lumayan panjang. Yaitu ada LO ditambah F dikali B1 dibagi B2 ditambah B1. Kita langsung masuk ke contohnya ya. Ini ada data kelompok dengan data interval 20 sampai 29 frekuensi 7, kemudian 30 sampai 39 frekuensi 9 dan seterusnya. Langsung saja dimasukkan ke rumus ya. Yang pertama yaitu mencari LO atau batas bawah kelas interval. Batas bawah kelas interval ini apa? Nah, batas bawah kelas interval didapat dari jumlah frekuensi yang paling banyak. Dicari di sini frekuensi yang paling banyak itu yang mana? Jadi kan ada 7, 9, 16, 21, 14, 9, 4, 3, 1. Berarti frekuensi yang paling banyak yaitu yang ini, 21. Dia paling banyak. Lah, karena di sini frekuensinya paling banyak, maka yang diambil yaitu dari sini 50 sampai 59. Data interval ke 50 sampai 59. Kalau dimasukkan ke LO atau batas bawah kelas interval, 50 ini harus dikurangi 0,5. Ya. Jangan lupa dikurangi 0,5, berarti hasilnya 49,5. Dimasukkan ke rumus LO 49,5. Kemudian ditambah F frekuensi. Oh, bukan, F itu panjang kelas ya. F panjang kelas. Panjang kelas itu apa? Panjang kelas yaitu selisih antara 20 sampai 29. Selisih antara 20 sampai 29 itu berapa? Itulah panjang kelasnya. Dan kemudian dimasukkan ke rumus ini. Kemudian mencari B1. B1, pengertian B1 ini yaitu selisih frekuensi kelas interval sebelum. Oke. Berarti kelas intervalnya tadi kan
yang ini ya, 21. Selisihnya sebelumnya berapa? Berarti selisih antara 21 sampai 16 ini berapa? Berarti ketemu berapa? 5. Oke, 16 sampai 21 selisihnya 5. Kemudian yang B2 selisih frekuensi kelas interval sesudah. Berarti selisih antara 21 sesudahnya 21 berapa? 14. Berarti sesudahnya 21 14 dicari selisih antara 21 sampai 14, ketemunya 7. Jadi seperti itu, tinggal dimasukkan ke rumus, nanti dihitung dan ketemulah ini modusnya. Ya, ini masih tergolong mudah ya. Nanti saya kasih soal, kalian bisa mengerjakan. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk kekurangannya, yaitu yang belum saya jelaskan, median ya, nilai tengah. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Setelah ini saya akan kasih latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.